Halo teman-teman, selamat datang di Jurnal Dewi, share-share kegiatan harian aku ya. Kali ini videonya tentang ngecat-ngecat rumah. Aku sama Pak Suami itu memutuskan untuk ngecat tembok karena kondisi jamur di temboknya itu udah parah banget ya menurut kami, terutama di dinding kamar sebelah timur sama di dinding kamar tamu sebelah selatan. Nah, ini suami aku sesudah mengikis catnya, buang-buang catnya yang udah melembung-melembung kena jamur, terus ini didempul dulu, didempul, habis itu dicat pakai no drop terutama di bagian yang rawan lembab ya, terus dicat sama cat tembok gitu sih teman-teman. Ini kondisi barang-barang di ini ya, kamar dikeluarin semua, diungsiin di ruang tamu ini, dikeluarin semua, jadi ya berantakan banget ya, bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, nih di ruang tamu juga lembab dan jamuran parah banget. Itu karena ini sih, kalau kata bapak tukangnya itu kan menghadap keluar ya. Dari samping timur sama selatan itu nggak ada ini. Jadi dari awal berdiri itu nggak dicat. Jadi masih bentukan batako gitu. Jadi air dari hujannya itu kena tembok, merembes lah gitu ke dalam. Di luar ini sama juga treatmentnya, dihilangin jamurnya dulu, terus abis itu didempul, dipakein no drop dan dicat tembok. Nah, ini bapak tukangnya itu baru ngebongkar plafon sedikit ya, karena aku sudah ngebatin dari lama. Kenapa kok kadang-kadang kamar aku tuh bau banget gitu kan. Terus ditemuin banyak kotoran-kotoran, aku kira sih kotoran cicak. Itu penyebab baunya. Ternyata usut punya usut itu adalah dijadiin sarang kelelawar liar gitu kan. Aku tuh curiganya itu kadang-kadang juga ada dengar suara cicit-cicit kayak bunyi berdecit gitulah. Aku kira itu tikus, buat lewat tikus kan. Ternyata itu kelelawar. Dan pernah juga di kayu lisnya itu pemisah antara dinding sama plafon itu kan agak kebuka sedikit. Nah, itu pernah pada suatu waktu itu aku kejatuhan anak kelelawar gitu kan. Agak ngeri kan. Terus pada akhirnya ini dibongkar dan ketemulah kelelawarnya dan diusir. Dan ini pada akhirnya kayu lisnya ini diganti dengan yang baru. Ini aku mohon maaf banget ya teman-teman, entah kenapa nih kamera aku itu tuh ngeblur sendiri. Ini sebenarnya videonya panjang, tapi gara-gara banyak video yang ngeblur sendiri, jadi banyak yang aku potong. Ini catnya aku pilih NV, merek NV dengan warna abu-abu muda. Tipenya itu grey stone atau apa, aku lupa sih teman-teman. Kalau untuk plafonnya aku samain aja warna putih seperti yang sama sebelumnya. Nah, ini kameraku masih agak error ya teman-teman, mohon maaf. Kalau listnya itu aku pilih warna cat coklat aja sesuai dengan warna kusennya. Begini teman-teman penampakannya sesudah selesai dicat. Kamarnya jadi lebih terkesan luas ya, karena warnanya jadi terang daripada warna sebelumnya. Ini kondisi setelah barang-barangnya udah dimasukin ke kamar. Jadi terlihat ada bercak-bercak kayak cat masih basah, memang karena ini sih, karena jamurnya di situ udah parah banget. Jadi kayak catnya tuh udah, padahal yang lain udah kering, yang di bagian situ masih agak lembab. Memang harusnya sih yang dinding bagian luarnya itu memang harus dicat pakai no drop sih, biar kalau hujan itu nggak lembab gitu. Ini situasi pagi hari ketika anak aku masih tidur ya. Lanjut, ini aku beres-beresin santai kamarnya. Oh ya, kalau perkiraan habisnya ya, aku kira tuh ngecat 2 kamar aja tuh murah ya, ternyata agak lumayan ya teman-teman. Ya udah biasa lah kalau udah manggil Pak Tukang itu pasti merembet kemana-mana, benerin list kayu gara-gara jadiin sarang kelelawar lah, benerin
genteng bocor lah, kayak gitulah ya, jadi nambah-nambah. Tapi ya nggak apa-apa, disyukuri. Mumpung kemarin barang-barang yang ada di kamar itu dikeluarin semua ya, sekaligus tuh aku kerubah settingan tempat tidur. Karena pada awalnya yang tempat kasur yang bawah itu yang biasa buat tidur anak aku sama aku itu menghadapnya langsung ke pintu. Dan kalau kebangun tiba-tiba pas malam hari itu ngadep pintu tuh rasanya kayak gimana gitu, kayak ada yang liatin gitu. Dan setelah aku pelajari sih menurut Feng Shui itu kalau kita tidur terus ngadepnya langsung ke pintu itu katanya kurang bagus. Ini aku ganti aja settingan kamarnya. Menurut penilaian aku pribadi sih ya, untuk beberapa spot itu memang hilang yang jamur-jamurnya. Tapi kalau yang beberapa spot yang parah banget itu nggak bisa hilang hanya dengan di no drop dan dicat. Jadi memang apalagi kalau dari rumah aku sendiri itu faktornya tembok bagian luarnya memang tidak diperhalus dan dicat dengan cat anti jamur. Jadi ya tidak bisa merubah secara keseluruhan lah. Tapi untuk sisi-sisi yang lain sih aman dan bagus. Aku sih hasilnya puas. Nanti bila ada rezeki suatu saat ya, semoga cepat dapatnya. Nantinya aku sama Pak suami itu berencana dinding yang bagian parah jamurnya itu akan diganti dengan keramik aja. Toh keramik sekarang modelnya banyak ya. Jadi segitu dulu teman-teman. Terima kasih. See you in the next video.